Shalom, selamat siang, saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan hari ini. Semoga kasih, sukacita dan berkat Tuhan selalu menyertai hidup kita. Saudara yang terkasih, selamat datang pada renungan siang hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua, dimanapun saudara berada, kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada siang hari ini, baik bagi saudara yang sedang beristirahat dalam pekerjaan, baik bagi saudara di rumah yang sedang melakukan pekerjaan, atau bagi saudara yang sedang melakukan aktivitas apapun saat ini. Mari kita berhenti sejenak di siang hari ini, untuk mendengarkan firman Tuhan, dan merenungkan kembali firman-Nya. Agar kita semakin dikuatkan dalam menjalani sisa hari ini. Karena bersama Tuhan, kita pasti bisa melewati segala persoalan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena kasih kemurahan-Mu, penyertaan-Mu dari pagi hingga siang hari ini. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan, dan segala berkat kebaikan Tuhan. Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Murah, Engkau memberi kami kesempatan untuk sebentar menarik nafas di tengah hari ini. Pandanglah kiranya pekerjaan yang sudah kami mulai, dan perbaikilah kekurangan dalam usaha kami. Semoga seluruh pekerjaan dapat kami selesaikan, seturut dengan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Pada saat siang hari ini, kami rindu kembali mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami, berikan kami hikmat dan pengertian, untuk memahami akan firman-Mu ya Tuhan, dan jamah hati kami, supaya kami taat dan rela melakukan segenap perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Ibrani 4 ayat yang ke-11. Ibrani 4 ayat 11. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Judul renungan kita hari ini adalah, Jangan berhenti sebelum sampai. Saudara yang terkasih, pernahkah Anda begitu dekat dengan tujuan, lalu berhenti tepat sebelum sampai? Seorang pelari yang menyerah di kilometer terakhir, seorang pekerja yang berhenti sehari sebelum proyeknya rampung, seorang murid yang menutup buku semalam sebelum ujian karena lelah. Kegagalan yang paling menyedihkan bukan yang terjadi di awal perjalanan, melainkan yang terjadi ketika tujuan sudah dekat, tetapi ketekunan habis lebih dulu. Inilah yang terjadi pada bangsa Israel. Mereka sudah keluar dari Mesir dan menyaksikan banyak mukjizat, tetapi mereka tidak pernah sampai ke tanah perjanjian. Bukan karena Tuhan tidak setia, melainkan karena mereka jatuh di tengah jalan akibat tidak percaya dan tidak taat. Kitab Bilangan mencatat teguran keras bahwa mereka gagal karena terus bersungut-sungut. Mereka memiliki segala hal lahiriah, hukum Tuhan, kemah suci, dan kehadiran Tuhan yang nyata, tetapi kehilangan hal yang paling mendasar, kerendahan hati untuk mendengar dan taat sampai akhir. Penulis kitab Ibrani menaruh sejarah ini di hadapan kita bukan sebagai cerita masa lalu, melainkan sebagai peringatan penting. Setelah mengingatkan kita akan bahaya kehilangan perhentian Tuhan, ia melanjutkan dengan seruan agar kita terus bertekun. Rasa takut yang benar akan kegagalan rohani seharusnya melahirkan ketekunan, bukan membuat kita menyerah. Lawan dari ketekunan bukan sekadar berhenti, melainkan kemalasan, sikap hati yang perlahan kehilangan gairah untuk terus mencari Tuhan dalam rutinitas harian. Kemalasan rohani jarang datang tiba-tiba. Ia menyusup pelan-pelan lewat kebiasaan menunda doa, mendinginnya semangat membaca Alkitab, atau merasa puas dengan iman yang sekadar bertahan tanpa ada pertumbuhan. Rasul Paulus menggambarkan teladan sikap yang benar. Aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus, bukan berlari sesaat, tetapi berlari sampai garis akhir. Ketekunan bukan tentang kekuatan kita sendiri, melainkan tentang terus percaya dan taat, hari demi hari, sampai kita benar-benar masuk ke dalam perhentian yang Tuhan janjikan.
Saudara yang terkasih, seperti makna ayat renungan kita hari ini dalam Ibrani 4 ayat 11 adalah, mengajarkan agar kita bersungguh-sungguh untuk masuk ke dalam perhentian yang Tuhan sediakan, dan tidak mengikuti contoh orang-orang yang jatuh karena ketidaktaatan. Ayat ini bukan berarti kita harus bekerja keras untuk membeli keselamatan. Keselamatan adalah anugerah Tuhan, tetapi setelah menerima anugerah itu, kita dipanggil untuk tetap percaya, taat, dan setia kepada Tuhan sampai akhir. Ada 3 pesan penting. Jangan berhenti di tengah jalan. Perjalanan iman tidak selalu mudah, ada masa lelah, kecewa, dan merasa doa belum dijawab. Ibrani 4 ayat 11 mengingatkan kita untuk terus berjalan bersama Tuhan. Kesungguhan dalam iman, kata berusaha menunjukkan adanya kesungguhan. Kita perlu menjaga hubungan dengan Tuhan melalui doa, firman, ketaatan, dan iman. Jangan mengulangi kesalahan ketidaktaatan. Bangsa Israel pernah melihat pekerjaan Tuhan, tetapi sebagian tetap tidak percaya dan tidak taat. Kita diperingatkan supaya jangan membiarkan keraguan membuat kita menjauh dari Tuhan. Pesan Ibrani 4 ayat 11 sangat kuat. Teruslah berjalan, jangan menyerah hanya karena perjalanan terasa berat, tetap percaya kepada Tuhan, tetap taat, dan tetap setia sampai tujuan yang Tuhan sediakan. Terkadang kita ingin berhenti karena belum melihat hasil. Tetapi belum sampai bukan berarti Tuhan tidak bekerja, bisa jadi Tuhan sedang membentuk iman kita dalam perjalanan. Jangan berhenti hanya karena jalannya berat, tetaplah berjalan bersama Tuhan, karena orang yang setia sampai akhir akan melihat bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Marilah kita renungkan, dalam kehidupan ini ada saat-saat ketika kita merasa sangat lelah, kita sudah berdoa, sudah berusaha, sudah menunggu, tetapi keadaan seolah-olah tidak berubah. Mungkin hari ini ada yang berkata dalam hati, saya sudah tidak kuat lagi, saya ingin berhenti. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, jangan berhenti sebelum sampai. Perjalanan bersama Tuhan memang tidak selalu mudah, ada jalan yang menanjak, ada air mata, ada penolakan, ada kegagalan, bahkan ada doa yang belum kita lihat jawabannya. Namun, jangan jadikan keadaan hari ini sebagai alasan untuk menyerah terhadap apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Bayangkan seseorang yang sedang mendaki gunung. Ketika ia melihat puncak masih jauh, ia mungkin merasa ingin kembali, tetapi setiap langkah yang ia ambil sebenarnya sedang membawanya semakin dekat kepada tujuan. Demikian juga dengan iman kita. Mungkin hari ini kita belum melihat jawaban Tuhan, tetapi bukan berarti Tuhan berhenti bekerja. Mungkin kita belum melihat perubahan dalam keluarga, pekerjaan, keuangan, atau masa depan, tetapi Tuhan tetap memegang kendali. Karena itu, jangan berhenti hanya karena perjalanan terasa panjang. Tetap berdoa, tetap percaya, tetap taat, tetap lakukan yang benar. Tetap berjalan bersama Tuhan, jangan membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Ada orang yang sampai lebih cepat, ada yang membutuhkan waktu lebih panjang. Tetapi yang terpenting bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan apakah kita tetap setia berjalan bersama Tuhan sampai akhir. Ketika kamu merasa lelah, datanglah kepada Tuhan. Ketika kamu kecewa, ceritakan kepada Tuhan. Ketika kamu tidak mengerti jalannya, tetaplah percaya kepadanya. Sebab Tuhan tidak pernah meminta kita mengetahui seluruh perjalanan, Tuhan hanya meminta kita percaya kepadanya untuk langkah yang ada di depan kita. Mungkin hari ini langkahmu kecil, tidak apa-apa. Yang penting, jangan berhenti. Satu langkah bersama Tuhan tetap lebih baik daripada 1000 langkah tanpa Tuhan. Saudara, mungkin ada sesuatu yang sedang kamu perjuangkan saat ini, jangan menyerah. Jika Tuhan sudah membawa kamu sejauh ini, percayalah bahwa Dia sanggup menuntunmu melewati langkah berikutnya. Jangan berhenti sebelum sampai, bukan karena kita kuat, tetapi karena Tuhan yang menyertai kita adalah Tuhan yang setia. Mari kita berkata dalam hati, Tuhan, sekalipun jalanku berat, aku tidak mau berhenti. Sekalipun aku belum melihat jawabannya, aku tetap percaya, aku akan terus berjalan bersamamu sampai tujuan yang Engkau tetapkan. Kiranya hari ini Tuhan menguatkan hati kita. Ketika tubuh lelah,
Tuhan memberikan kekuatan. Ketika hati kecewa, Tuhan memberikan pengharapan. Dan ketika kita hampir menyerah, Tuhan mengingatkan kita bahwa perjalanan kita belum selesai. Teruslah berjalan, tetaplah percaya, jangan berhenti sebelum sampai. Karena bersama Tuhan, perjuangan kita tidak pernah sia-sia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku yang terkasih. Terima kasih sudah mendengarkan renungan ini. Semoga renungan ini semakin memberkati kehidupan saudara sekalian. Sebelum kita menutup renungan ini, bagi saudara yang rindu untuk mendukung pelayanan ini, mari klik gabung dan menjadi membership di channel ini. Dan juga bisa dengan cara berbagi berkat melalui nomor rekening yang tertera di video, dan terima banyak kebaikan dan berkat Tuhan yang mengalir di kehidupan saudara. Dan bagi saudara yang sudah tergabung menjadi membership dan berbagi berkat di channel ini, semoga Tuhan melipat gandakan berkat-Nya bagi saudara hingga beratus-ratus kali lipat, dan setiap pekerjaan saudara lakukan berhasil, dan saudara senantiasa disertai dan dilindungi oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri renungan hari ini, mari kita kembali mengingat pesan Tuhan yang sudah kita dengarkan. Mungkin saat ini perjalanan hidup kita belum seperti yang kita harapkan. Mungkin ada doa yang belum terjawab, ada pergumulan yang belum selesai, dan ada impian yang masih kita perjuangkan. Tetapi jangan berhenti, jangan menyerah hanya karena keadaan belum berubah, jangan berhenti hanya karena jawaban Tuhan belum terlihat. Ingatlah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian dalam perjalanan. Jika hari ini langkahmu terasa berat, berjalanlah perlahan bersama Tuhan. Jika kamu merasa tidak kuat, datanglah kepadanya dan mintalah kekuatan. Tidak masalah jika langkahmu kecil, yang penting, jangan kembali kepada kehidupan lama dan jangan menyerah pada keadaan. Teruslah berdoa, teruslah percaya, teruslah berharap, teruslah melakukan yang benar, karena mungkin apa yang sedang kamu perjuangkan hari ini sedang membawa kamu semakin dekat kepada tujuan yang Tuhan siapkan. Mari kita menutup renungan ini dengan doa. Saya mengajak kita semua untuk menundukkan kepala dan membuka hati di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang baik di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk kesempatan pada hari ini. Terima kasih karena Engkau masih memberikan kami kehidupan, kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, melalui firman-Mu hari ini, Engkau mengingatkan kami untuk tidak berhenti sebelum sampai. Kami mengakui bahwa ada saat-saat ketika kami merasa lelah, ada saat ketika kami merasa perjuangan ini terlalu berat, ada saat ketika kami bertanya, Tuhan, kapan jawaban itu datang? Bapa, Engkau mengetahui setiap pergumulan kami, Engkau mengetahui air mata yang tidak pernah dilihat oleh orang lain, Engkau mengetahui doa-doa yang kami panjatkan dalam kesunyian, Engkau mengetahui beban yang kami simpan di dalam hati. Hari ini kami menyerahkan semuanya kepadamu. Tuhan, ketika kami lemah, kuatkanlah kami. Ketika kami kecewa, pulihkanlah hati kami. Ketika kami takut menghadapi masa depan, berikanlah kami keberanian. Ketika kami hampir menyerah, ingatkan kami bahwa Engkau masih bekerja dalam hidup kami. Ajarlah kami untuk tidak hanya percaya ketika keadaan baik, tetapi juga tetap percaya ketika keadaan sulit. Ajarlah kami untuk tetap berdoa ketika jawaban belum datang. Ajarlah kami untuk tetap taat ketika jalan yang kami lalui tidak mudah. Dan ajarlah kami untuk tetap setia sampai akhir. Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari, tetapi kami percaya Engkau sudah ada di sana. Kami tidak mengetahui seluruh jalan yang harus kami tempuh, tetapi kami percaya Engkau sanggup menuntun setiap langkah kami. Jika hari ini ada yang sedang memperjuangkan keluarganya, Tuhan berikan kekuatan. Jika ada yang sedang menghadapi masalah pekerjaan, bukakan jalan dan berikan hikmat. Jika ada yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, cukupkan kebutuhan mereka dan berikan jalan keluar yang baik. Jika ada yang sedang menunggu jawaban doa, berikan kesabaran dan pengharapan. Jika ada yang merasa hidupnya tidak memiliki arah, tuntunlah mereka kembali kepada kehendak-Mu. Tuhan,
Jangan biarkan kami menyerah hanya karena perjalanan terasa panjang. Pegang tangan kami ketika kami berjalan, berikan kami hati yang kuat, iman yang teguh, dan pengharapan yang tidak mudah padam. Kami percaya bahwa bersamamu, tidak ada langkah yang sia-sia. Kami percaya bahwa setiap proses dapat Engkau gunakan untuk membentuk kami menjadi pribadi yang lebih kuat. Dan kami percaya bahwa pada waktu-Mu yang terbaik, kami akan melihat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Karena itu hari ini kami berkata, Tuhan, aku tidak mau berhenti, aku akan terus berjalan bersama-Mu. Sekalipun jalanku berat, aku tetap percaya. Sekalipun aku belum melihat jawabannya, aku tetap berharap kepada-Mu. Bapa, biarlah firman yang kami dengarkan hari ini tidak hanya tinggal sebagai kata-kata, tetapi menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Biarlah ketika kami kembali menghadapi masalah, kami mengingat bahwa Tuhan menyertai kami. Ketika kami kembali merasa lelah, biarlah kami mengingat bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kami. Dan ketika kami merasa ingin menyerah, biarlah kami kembali mengingat satu pesan hari ini. Jangan berhenti sebelum sampai, kami menyerahkan hari ini, hari esok, keluarga kami, pekerjaan kami, rencana kami, dan seluruh masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Bapa kami yang baik di dalam surga, kami juga datang kepadamu dengan hati yang penuh ucapan syukur. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sejak pagi hingga saat ini. Terima kasih karena Engkau masih memberikan kami kehidupan, kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk menjalani hari ini. Tuhan, kami menyadari bahwa tanpa pertolongan-Mu, kami tidak mampu menjalani hidup ini dengan kekuatan kami sendiri. Terima kasih karena di setiap langkah kami, Engkau tetap menyertai. Ketika kami pergi bekerja, ketika kami melakukan aktivitas, ketika kami bertemu dengan orang lain, dan ketika kami menghadapi berbagai keadaan, tangan-Mu tetap menjaga kami. Bapa, pada siang hari ini kami menyerahkan seluruh beban yang ada di dalam hati kami kepada-Mu. Jika sejak pagi ada sesuatu yang membuat kami kecewa, tenangkan hati kami. Jika ada perkataan seseorang yang menyakiti hati kami, berikan kami hati yang mampu mengampuni. Jika ada pekerjaan yang belum selesai, berikan kami hikmat dan kekuatan untuk menyelesaikannya. Jika ada masalah yang belum menemukan jalan keluar, bukakan jalan menurut kehendak-Mu. Tuhan, kami juga menyerahkan keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Lindungilah orang-orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada. Jagalah mereka dari bahaya, kecelakaan, kejahatan, dan segala sesuatu yang tidak baik. Kiranya damai-Mu memenuhi rumah kami. Tuhan, berikan juga kesehatan dan kekuatan kepada setiap orang yang sedang menjalani aktivitas pada siang hari ini. Bagi mereka yang sedang bekerja, berikan hikmat dan kemampuan. Bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, bukakan pintu kesempatan. Bagi mereka yang sedang menjalankan usaha, berikan kelancaran dan berkat. Bagi mereka yang sedang menghadapi masalah keuangan, berikan jalan keluar dan cukupkan setiap kebutuhan mereka. Bagi mereka yang sedang menghadapi pergumulan dalam keluarga, berikan pemulihan dan keharmonisan. Bagi mereka yang sedang merasa sendirian, biarlah mereka merasakan bahwa mereka tidak pernah sendirian karena Engkau selalu bersama mereka. Bapa, kami juga menyerahkan sisa hari ini kepada-Mu. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi beberapa jam ke depan, tetapi kami percaya bahwa masa depan kami berada di dalam tangan-Mu. Pimpin setiap langkah kami, jauhkan kami dari keputusan yang salah. Berikan kami hikmat ketika harus memilih, berikan kami kesabaran ketika menghadapi orang lain. Berikan kami kekuatan ketika menghadapi tekanan, dan berikan kami hati yang tetap bersyukur dalam segala keadaan. Tuhan, jika hari ini kami sedang menunggu jawaban dari sebuah doa, ajarlah kami untuk tetap percaya. Jika kami sedang berada dalam proses yang panjang, berikan kami kesabaran. Jika kami sedang merasa lelah, berikan kami kekuatan baru. Jangan biarkan masalah membuat kami kehilangan iman. Jangan biarkan kegagalan membuat kami menyerah. Dan jangan biarkan kekhawatiran mengambil damai sejahtera yang telah Engkau berikan kepada kami.
Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik. Engkau tahu apa yang kami perlukan bahkan sebelum kami memintanya. Karena itu, kami menyerahkan semua kekhawatiran kami kepadamu. Biarlah sepanjang sisa siang hingga malam nanti, penyertaan-Mu tetap nyata dalam hidup kami. Jagalah langkah kami, jagalah perkataan kami, jagalah pikiran kami, jagalah hati kami, biarlah kami menjadi pribadi yang membawa damai, kasih, dan kebaikan kepada orang-orang di sekitar kami. Dan ketika hari ini berakhir, biarlah kami dapat melihat kembali dan berkata, Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sudah menyertai kami sepanjang hari. Terima kasih Bapa untuk kasih dan penyertaan-Mu. Kami percaya bahwa tidak ada satupun keadaan yang berada di luar kuasa-Mu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Bapa kami yang baik di dalam surga, pada siang hari ini kami datang kepadamu untuk mendoakan orang-orang yang kami kasihi, dan mereka yang sedang membutuhkan pertolongan-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami. Jagalah setiap anggota keluarga kami dimanapun mereka berada, berikan kesehatan, kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera, jauhkan mereka dari segala bahaya dan tuntun setiap langkah mereka. Kami berdoa bagi mereka yang sedang sakit, kiranya tangan-Mu menjamah dan menguatkan mereka. Berikan ketabahan kepada mereka dan keluarga yang sedang mendampingi, kiranya mereka mendapatkan pertolongan dan perawatan yang terbaik. Kami berdoa bagi mereka yang sedang menghadapi masalah ekonomi. Tuhan, bukakan pintu rezeki dan pekerjaan, berikan hikmat dalam mengelola apa yang mereka miliki dan cukupkan setiap kebutuhan mereka. Kami berdoa bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, bukakan pintu yang tepat dan berikan kesempatan yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa bagi mereka yang sedang menjalankan usaha, berikan hikmat, kejujuran, kreativitas, dan kelancaran. Kiranya usaha mereka dapat menjadi berkat bagi keluarga dan orang lain. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang mengalami masalah dalam rumah tangga. Tuhan, berikan kelembutan hati, kesabaran, pengampunan, dan pemulihan. Satukan kembali hati yang sedang berjauhan dan penuhi setiap keluarga dengan kasih-Mu. Kami berdoa bagi anak-anak dan generasi muda. Lindungi mereka dari pergaulan yang buruk, dan tuntun mereka dalam memilih jalan yang benar. Berikan mereka masa depan yang baik dan hati yang takut akan Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang sedang merasa kecewa, kesepian, takut, dan kehilangan pengharapan. Biarlah pada siang hari ini mereka merasakan kehadiran-Mu, kuatkan hati mereka dan ingatkan bahwa mereka tidak pernah berjalan sendirian. Tuhan, kami juga mendoakan setiap orang yang sedang menantikan jawaban doa. Berikan mereka kesabaran untuk menunggu waktu-Mu dan iman untuk tetap percaya kepadamu. Kami menyerahkan bangsa, kota, tempat kami bekerja, dan lingkungan tempat kami tinggal ke dalam tangan-Mu. Berikan kedamaian, keamanan, dan pemimpin-pemimpin yang memiliki hati untuk melakukan yang benar. Bapa, kiranya doa-doa kami pada siang hari ini berkenan di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau mendengar setiap seruan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih sudah mengambil waktu untuk berdoa bersama pada siang hari ini. Apapun yang sedang kita hadapi, jangan takut dan jangan menyerah. Serahkan semuanya kepada Tuhan dan teruslah percaya kepadanya. Kiranya damai sejahtera Tuhan memenuhi hati dan rumah kita, penyertaan-Nya menyertai setiap langkah kita, dan tangan-Nya menjaga kita sampai akhir hari ini. Tetap kuat, tetap bersyukur, dan tetap berjalan bersama Tuhan. Sampai bertemu kembali dalam renungan dan doa berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.